Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernahkah kalian melihat bayangan yang hidup? Bukan bayangan kita saat berjalan di bawah matahari, tapi bayangan yang bisa menari, tertawa, bahkan bercerita. Malam itu, langit di tanah Jawa seperti kain hitam bertabur bintang. Angin malam berbisik membawa wangi rumput basah. Di sebuah desa kecil terdapat kuil putih yang berdiri tegak. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, membuat bayangan di layar tampak hidup. Dan di balik kuil itu berdiri seorang lelaki dengan jubah sederhana, senyum teduh dan mata yang memancarkan cahaya iman. Dialah Sunan Kalijaga, wali yang tak hanya menyampaikan nasihat di mimbar, tapi membuat dakwahnya menyala lewat wayang kulit. Namun malam itu bukan malam biasa, sebab akan ada satu kisah yang membuat hati para penduduk desa untuk selamanya. Mau tahu lagi tentang ceritanya? Ayo simak dongengku. Di sebuah desa di pinggir hutan, malam itu langit kelabu, angin malam meniup dedaunan seperti membisikkan rahasia. Di kejauhan terdengar ting 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 suara gamelan sayup-sayup. Itu adalah malam yang mengubah hidup seorang lelaki yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Pada masa itu banyak orang-orang yang takut mendekati ajaran Islam. Mereka lebih percaya pada mitos, dewa-dewa, dan roh hutan. Sunan Kalijaga berpikir keras. Bagaimana mengajarkan kebaikan tanpa membuat mereka ketakutan? Tiba-tiba ia melihat bayangannya sendiri di tanah, panjang, bergerak karena cahaya obor. Bayangan ini bisa bicara, bisa bercerita, pikir Sunan Kalijaga. Malam berikutnya, di alun-alun desa, Sunan Kalijaga memasang kelir putih, menyalakan lampu minyak, dan tok 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 terdengar suara kepala wayang dipukul. Orang-orang mulai datang, ada anak-anak, petani, pedagang, semuanya penasaran. Apa ini? Bayangan bergerak. Hihihihi, lucu sekali. Bayangannya punya suara. Wayang yang ia mainkan bukan sembarang wayang. Ada Gatotkaca yang gagah dan berani, ada punya dewa yang jujur dan sabar. Namun Sunan Kalijaga mengubah ceritanya. Dalam kisah itu, tokoh-tokoh wayang mengajarkan nilai jujur, amanah, dan tolong-menolong. Suara Sunan Kalijaga dalam cerita itu berubah-ubah, seperti wayang sebagai Gatotkaca. Oh, gua akan menolong hutan popom. Wahai saudaraku. Dan seperti wayang sebagai Punta Dewa. Kebenaran selalu menang, walau harus menunggu. Tiba-tiba dari kerumunan seorang pemuda bersuara keras. Hei, mengapa cerita wayang berbeda? Gatotkaca tidak pernah bicara soal agama. Sunan Kalijaga tersenyum. Sahabatku, aku hanya mengajak Gatotkaca untuk berbuat baik. Bukankah kebaikan milik semua orang? Pemuda itu terdiam, lalu duduk dan mendengarkan sampai akhir. Malam itu orang-orang pulang sambil tersenyum. Mereka bercerita pada tetangga, kepada keluarga. Wayang Sunan Kalijaga itu berbeda, bukan hanya hiburan, tapi mengajak hati kita untuk tenang dan berbuat baik. Kabar pun semakin menyebar ke seluruh desa, lalu ke desa lain. Di setiap tempat yang ia datangi, wayang menjadi jembatan hati. Bukan hanya pertunjukan, tapi cahaya yang menyala di tengah gelapnya kebodohan. Sejak saat itu, wayang-wayang Sunan Kalijaga bukan lagi sekedar gerakan di layar putih. Ia adalah bayang-bayang yang menyalakan hati, yang membawa pesan berbuat baiklah dimanapun kau berada, karena kebaikan adalah bahasa yang dimengerti semua orang. Itulah kisah bayang-bayang yang menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.